perjalanan kita dimulai dari hutan pinus yang indah banget ini. Sedikit rekap, pada episode pertama, all new Nissan Kicks e-Power berhasil mengalahkan Nissan Skyline dalam Baggage Challenge dan Fuel Consumption Challenge. Dan di episode kedua ini kita akan jalan-jalan di kota Jogja sambil ngelanjutin kedua challenge terakhir, yaitu Instagram Challenge dan Drag Race Challenge. Kita mulai aja langsung Instagram Challenge-nya. Jadi gue moto mobil gue Skyline, Ziko akan foto Nissan Kicks-nya. Kok? Udah siap belum? Gue udah siapin dari rumah bawa lensa Leica Sumilux. Ini foto pasti bagus banget. F-nya itu 1,2. Gue foto pakai HP. Fix bagusan pakai kamera lah. Ntar kita lihat siapa yang voting. Tapi gue rada pesimis sih karena pasti kebanyakan yang voting tuh Skyline, walaupun pakai sumsang doang fotonya. Gue pede sih tapi. Ya, jadi ceritanya Dipo tuh udah foto duluan tadi sebelum parkirannya rame. Dia rada sedikit curang, padahal challenge belum dimulai. Jadi kita rada sedikit susah nih, harus nyari spot foto yang beda sama Dipo dan lebih bagus. Harusnya ada di sana nih. Dan by the way, ini mobil nyala loh mesinnya. Tapi nggak ada suaranya. Nah, jalan, nggak ada suara ya? Keren banget. Kita ke sana yuk, cari spot foto. Ya, lomba fotonya udah selesai, gue udah kelar foto dan hasil gue seperti ini, hasil Dipo seperti ini. Kita juga udah bikin voting di Instagram. Dan baru 2 menit, lumayan sengit nih ya. 56%, 44%. Dan kita bakal nunggu vote ini sampai 24 jam biar adil. So, kita bakal lihat hasilnya besok. Gue rada sedikit deg-degan sih, takut kalah nih karena fotonya dibandingkan dengan Skyline yang notabene udah cantik gitu. Tapi nggak apa-apa karena si Nissan Kicks juga bagus dan lensa yang gue pakai buat foto bagus. So, langsung aja kita jalan menuju ke tujuan pertama kita. Gue optimis banget bakalan menang Instagram Challenge ini walaupun hanya foto pakai smartphone doang. Karena menurut gue yang bisa ngalahin kegantengan Skyline pintu 4 itu ya cuma Skyline yang pintunya 2. Sambil nunggu hasil votingnya, kita meninggalkan puncak Becici dan menuju ke tujuan pertama kita, yaitu Merpati Motor. Kita udah sampai di Merpati Motor, sekarang kita keliling aja. Banyak banget koleksi-koleksi yang menarik banget untuk kita lihat. Gue sama Dipo mes banget, banyak banget koleksi segala jenis kendaraan dari roda 2 yang nggak ada mesinnya, which is sepeda, roda 2 yang ada mesin, which is motor, ada roda 3 juga, dan roda 4. Sayangnya gue dan Ziko bukan orang yang qualified untuk ngebahas ratusan bahkan ribuan koleksi yang ada di sini. Jadi kita berdua hanya bisa mengamati dan mengagumi semua koleksi kendaraan yang sangat terawat dan dijaga dengan baik milik Om Handoko. Kita udah meninggalkan Merpati Motor. Sekali lagi terima kasih banyak Om Handoko udah ngizinin kita muter-muter di dalamnya ngelihat semua koleksinya yang benar-benar luar biasa banget. Sekarang kita mau lanjut lagi keliling kota Jogja, makan dulu, abis itu jalan-jalan. Seneng banget gue jalan-jalan di kota Jogja. Kotanya indah gitu, banyak gedung-gedung, bangunan-bangunan yang bisa dibilang klasik yang lama ya. Dan kalau ke pinggir dikit banyak sawah-sawah. Tahu-tahu macet nih Jogja nih. Dari tadi kita nggak nemu macet sama sekali. Sekarang kena juga. Ternyata karena ada perbaikan. Sayang banget nih padahal lagi di tubuhnya Jogja nih. Bagus banget tadinya kalau bikin video di sini. Tapi sayangnya malah perbaikan. Sekarang kita langsung aja menuju ke tempat kita mau ngopi bentar, istirahat bentar. Tempat ngopi gitu namanya Silol.
Di sini kita istirahat sambil nge-backup data perjalanan, lalu setelah makan malam kita meninggalkan Silol menuju ke hotel. Ya, bentar lagi kita sampai ke hotel pribadi kita, yaitu Wisma BSI. Gue bawanya sekarang ini pedalnya satu doang yang gue gas. Ketika gue butuh ngerem, dia langsung ngerem dengan gue lepas gas doang. Jadi namanya teknologi one pedal. So enak banget buat pemakaian dalam kota, dan jadinya irit banget karena ketika kita buka si pedalnya, dia bakal ngecas si baterai dari tenaga yang dibuang karena nggak kita gas. Canggih banget sih ini mobil. Dan kita langsung aja istirahat di tempat penginapan kita karena ini udah malam, besok kita mau drag race pagi-pagi. Kira sampai di hotel, sekarang kita mau istirahat dulu, lanjut drag race-nya besok pagi aja. Udah capek kita. Ya, sekarang kita lagi menuju ke tempat kita bakal drag race. Gue yakin sih kali ini Skyline akan menang melawan Nissan Kicks. Kita tanya Iko ya. Kau udah siap belum lawan Almighty Skyline ini? Lihat dulu nih. Udah sangat siap saya. Itu doang, nggak ada suaranya. Karena mobil listrik, anjay. Itu average berapa sekarang? Ini sekarang di 25 gara-gara ini pakai one pedal jadi irit banget kalau pakai yang eco mode ini. Gila, 25 ya? Jadi ada sedikit kendala di Skyline. Tadi pagi pas gue nyalain rada berebet di RPM bawah ya. Jadi emang penyakitnya datang lagi, padahal sebelum berangkat itu gue udah ganti coilnya yang ngerusak, coil di silinder nomor 1 kalau nggak salah. Tapi sekarang kambuh lagi. Jadi RPM bawah gue makin pelan nih. Tapi semoga pas busnya udah masuk tetap bisa ngalahin si Kicks nih. Kita lihat ntar, semoga sih menang nih. Setelah 1,5 jam perjalanan, kita sampai di lapangan udara Depok. Terima kasih banyak Lanut Adi Sucipto terutama dan Lanut Adi Sucipto Marsma TNI Insinyur Bob Henry Panggabean, Kadisop Kolonel PNB Sri Raharjo, dan Kabin Poddirga Mayor PNB Octavianus Olga Satya Nugraha yang sudah mendukung kampanye kita mengenai Keep Driving Safe dan mengizinkan kami untuk syuting di lapangan udara Depok ini. Kita berharap banget semua anak muda di Indonesia bisa memahami pentingnya safety driving dan balapan pada tempat yang tertutup dan pastinya yang aman untuk diri sendiri dan juga orang lain. Lanut Depok ini bisa menjadi venue untuk event otomotif yang pastinya positif. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa langsung menghubungi Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Kita udah sampai di Pantai Depok dan saatnya kita drag race Skyline versus Kicks. Dan gue belum pernah nge-launch mobil ini, jadi gue rada ngeri sih. Rada ngeri jebol, jadi nggak akan kasar-kasar. Tapi di awal gue udah pasti kalah, di tengah akan gue kejar kayaknya. Bismillah deh. Gue udah siap. Gue ready. 3, 2, 1, go! Aduh. Ya, sekalian di belakang. Gila, Kicks kenceng banget di awal. Ayo balap. Bismillah. Ya, ini tarikannya sih sabi sih. Cuman disusulan. Tipis.
akhirnya kebalap. Gila, kickstartnya emang kenceng banget sih. Tarikan awalnya the best nih mobil. Tapi pas udah, ini kita tadi sampai 100 lebih, 100 ke atas tuh Skyline, busnya udah dapet, jadi disusul. Gue juga startnya nggak bagus tadi, gara-gara gue takut jebolin entah as roda, entah kopling, entah kopel, karena ban yang gue pakai cukup ngegrip dan semuanya masih standar, malah gearbox bisa jebol juga takutnya kalau nge-launch-nya terlalu keras. Cuma yang penting gue menang. Haha, loser. Akhirnya udah selesai juga keempat challenge-nya, dari kita mulai road trip dari Jakarta sampai ke Jogja, dan challenge yang drag race dimenangkan oleh Skyline. Ini mobil Kenamura, beda. Sekarang kita abu-abu. Tapi adanya cuma ini doang. Oke, menang berarti poinnya 2-1 sekarang ya. 2-1. Tapi masih ada challenge terakhir yang sampai sekarang belum kita buka nih. Kita emang sengaja bukanya itu pas udah sampai Jakarta biar surprise. Dan hasilnya ini gokil banget sih mas. Reach-nya itu 165.000 story, reach-nya segitu, gokil. Dan total votersnya itu 91.000. Banyak ya? Banyak banget. Kalah itu pilkada. Nah, votes for Zico 50.940, yang berarti Ya. untuk Dipo 40.400. Kalah gue. Dan ini sebenarnya tadinya gue optimis banget Skyline bakal menang. Nggak, tunggu dulu. Ini beda 10.000 loh selisihnya. Mungkin 10.000 lu naruhnya di kanan kan, jadi orang rata-rata kan nggak kidal ya. Jadi untuk effort ke kiri tuh rada susah, jadi dia ya udahlah, dia kalah gue. Ya, gue nggak peduli alasan lo, yang penting sekarang skornya 3-1 gue bilang. Gue sebenarnya nggak peduli sama challenge-nya ya. Ini apa dah? Jangan dong, itu langka. Gue nggak peduli sama challenge-nya, yang penting kita bisa jalan-jalan. Itu Ya, sih. itu menyenangkan banget. Udah lama kita nggak jalan-jalan gitu. Dan gue pakai Skyline yang emang notabene mobil yang nyaman banget untuk dipakai jalan jauh walaupun nggak ada audionya. Dan gue kicks tuh nyaman, dan satu lagi yang beda pengalaman gue baru ini adalah bawa mobil yang super irit banget, 1:20, mobilnya nggak berisik, terus ya pengalaman baru aja sih bawa mobil listrik buat road trip. Biasanya yang kemarin gue road trip pakai S15 tuh kan bising banget, bensinnya boros banget, ini bener-bener kebalikannya. Ini kebalikannya. Mantap. Dan emang Kicks tuh teknologinya juga oke banget ya. Ada beberapa yang bikin gua emes tuh kayak cruise controlnya. Jadi pas pulang kan gue nyobain juga mobilnya. Ya pantas sih. Nismo tuh oke di Formula E kan. Dia lumayan tim papan atas tuh di sana. Ya intinya bukan challenge-nya tapi road trip-nya yang menyenangkan. Komen di bawah ya, kita bakal kemana lagi nih, harus kemana. Kalau kita sih rencananya kan tahun depan bakal ada ini MotoGP ya. Kita bakal mau road trip lagi ke Lombok, ke Mandalika. Atau mungkin kita harus road trip yang butuh paspor gitu. Itu menyenangkan tuh. Gila, gue masih kuliah. Ya udah, sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman kita yang udah support, tim kita, kru kita yang semuanya kerja keras untuk bikin video ini, 2 series video ini. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.